Oke, kali ini mau kasih sekilas tentang garis besar praktik ajaran Zen Bodhidharma. Oke, nah memang banyak ya untuk menuntun kita ke sang jalan. Namun pada dasarnya cuma dua, apa jalan kebijaksanaan, apa praktik. Nah, kalau melalui kebijaksanaan ya berarti mencari intisari melalui petunjuk, dan yakni semua makhluk hidup memiliki hakikat yang sama, tak terlihat karena tertutup oleh sensasi dan delusi. Mereka beralih dari delusi kembali ke realitas. Ya, yang bermeditasi menghadap ke tembok, hilangnya diri dan orang lain, antara yang awam dan yang bijaksana, apa dasarnya sama. Siapa yang tetap tak tergerakkan bahkan oleh naskah-naskah suci, ya, berada dalam kondisi sejalan yang hening dan sempurna dengan kebijaksanaan, tanpa gerak, tanpa usaha, mereka memasuki jalan melalui kebijaksanaan. Nah, itu yang pertama. Kalau melalui praktik ya bisa ada 4. Satu, menderita ya ketidakadilan, kedua beradaptasi dengan kondisi-kondisi, tidak mencari apapun yang ketiga, dan keempat praktikkan dharma. Kita lihat yang pertama ya, menderita ketidakadilan. Ketika menghadapi kesulitan, katakannya, seharusnya lah berpikir untuk berabad-abad lampau yang tak terhitung, saya beralih dari hal yang esensial ke hal yang remeh dan berkelana melalui semua bentuk eksistensi. Seringkali marah tanpa sebab dan bersalah atas kejahatan tak terkira. Sekarang meskipun saya tidak melakukan suatu kesalahan, saya dihukum oleh masa laluku. Tidak pada dewa maupun manusia bisa menduga saat perbuatan jahat akan menanggung akibatnya. Saya menerimanya dengan hati yang terbuka dan tanpa mengeluh, ya, mengeluhkan ketidakadilan. Nah, sutra juga berkata, ketika kamu menjumpailah kesulitan, jangan marah, karena sudah sewajarnya. Dengan pemahaman demikian, kamu akan selaras dengan kebijaksanaan, dan dengan menderita ketidakadilan, engkau akan memasuki sang jalan itu. Nah, kalau cara praktik yang pertama ya, menderita ketidakadilan. Nah, yang kedua ya, beradaptasi dengan kondisi-kondisi. Sebagai ya makhluk kan tidak kekal, dikuasai kondisi-kondisi oleh diri sendiri, tidak oleh diri sendiri. Semua penderitaan dan kebahagiaan yang kita alami bergantung pada kondisi. Jika kita diberkati oleh beberapa imbalan besar seperti ketenaran, keberuntungan, ya, ini hanya buah dari benih yang ditanam oleh kita di masa lampau. Ketika kondisi berubah, ia berakhir. Mengapa harus terlampau bahagia dengan keadaan ini? Namun sementara kesuksesan dan kegagalan yang bergantung pada kondisi-kondisi, ya, pikiran tidak bertambah bahagia atau berkurang. Mereka yang tetap tak tergerakkan oleh angin kebahagiaan dengan senyap mengikuti sang jalan. Nah,
Sedangkan yang ketiga, tidak mencari apapun. Manusia di dunia ini tersesat. Mereka menginginkan sesuatu selalu. Ya, dalam satu kata, mencari. Namun yang bijak tersadar mereka memilih kebijaksanaan dibanding kebiasaan. Mereka menyesuaikan pikiran mereka dengan yang sublim dan membiarkan tubuh mereka berubah dengan berlakunya musim-musim. Semua fenomena adalah kosong. Tubuh tidak berisi sesuatu yang layak diinginkan. Bencana selamanya datang silih berganti dengan kemakmuran. Berhuni di dalam tiga alam adalah berdiam di dalam rumah yang terbakar. Memiliki tubuh adalah derita. Adakah yang masih memiliki tubuh mengenal damai? Mereka yang memahami hal ini melepaskan diri mereka dari semua keberadaan dan berhenti membayangkan atau mencari sesuatu. Sutra-sutra berkata, mencari adalah penderitaan. Tidak mencari apapun adalah kebahagiaan. Ketika kamu tidak mencari apapun, kamu sedang berada di sang jalan. Nah, untuk yang keempat, ya mempraktikkan dharma. Dharma adalah kebenaran bahwa seluruh sifat asli adalah murni. Dari kebenaran ini, semua penampilan adalah kosong. Kekotoran, kemelekatan, subjek-objek tidak eksis. Sutra-sutra berkata, Dharma tidak meliputi makhluk hidup karena ia bebas dari ketidakmurnian atau makhluk hidup. Dan Dharma tidak meliputi diri karena ia bebas dari kemurnian diri. Ya. Nah, mereka yang cukup bijak meyakini dan memahami bahwa kebenaran ini dibutuhkan untuk praktik sesuai dharma. Dan saat apa yang nyata tidak terdapat sesuatu yang layak untuk disesatkan, mereka menyerahkan tubuh, hidup, dan harta benda mereka sebagai amal, dana, tanpa menyesal, tanpa kesombongan, pemberian atau penerimaan, dan tanpa bias atau kemelekatan. Dan untuk menghilangkan ketidakmurnian, mereka mengajar orang lain, namun tanpa menjadi melekat pada wujud. Dengan demikian, melalui praktik mereka sendiri, mereka mampu menolong orang lain dan mengikuti jalan pencerahan. Dan bersama dengan berdana, mereka juga mempraktikkan kebajikan paramita lainnya. Namun sementara mempraktikkan 6 kebajikan paramita untuk hilangkan delusi, mereka tidak mempraktikkan apapun. Ini apa yang dimaksud sebagai mempraktikkan dharma. Sumber Vincent Spirit, blogspot.com, all about the spiritual Buddhist, Tao, Hindu, Confucians, ajaran Zen Bodhi Dharma oleh Bodhi Dharma yang diterjemahkan Tony tahun 2009. Terima kasih.